Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat yang paling rentan dalam hidup ini adalah ketika kita terkadang baru saja mengalami sebuah keberhasilan atau sebuah pencapaian yang membawa kita terkadang lupa diri. Ada banyak orang yang jatuh di dalam euforia yang berlebihan, sehingga kemudian itu adalah menjadi keadaan yang sangat rentan, sangat berbahaya sesungguhnya, karena ada banyak celah-celah yang mulai diabaikan, dan itu bisa menjadi awal kejatuhan seseorang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mungkin saudara pernah mendengar sebuah kisah tentang angin barat dan angin timur yang sedang berseteru mencari siapa yang lebih kuat di antara mereka. Lalu tibalah di dalam perdebatan mereka melihat sebuah pohon, dan di atas pohon itu ada seekor monyet sedang duduk sambil mengantuk di atas sebuah dahan pohon di atas pohon itu. Lalu kemudian angin barat berkata kepada angin timur, "Oke, kita akan menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara kita dengan cara yang mampu menjatuhkan monyet itu dari atas pohon. Dialah yang lebih kuat." Angin timur berkata, "Oke, namun kamu lebih dulu." Tidak pakai lama, angin barat pun bertiup dengan kuat. Begitu merasakan tiupan angin barat yang begitu kencang, segera si monyet tadi memeluk dahan di mana dia bertengger. Dengan sekuat tenaga, si angin barat bertiup semakin kuat, maka si monyet juga semakin memegang dahan pohon dengan penuh kewaspadaan. Angin barat mengerahkan segenap tenaganya bertiup sekuat mungkin. Semakin lagi kuat sang monyet erat-erat memeluk dahan pohon itu. Akhirnya angin barat pun menyerah dan berkata kepada angin timur, "Oke, sekarang giliranmu. Jatuhkan monyet itu jika kamu mampu." Lalu angin timur bergantian untuk bertiup. Beda dengan angin barat, saudara. Dia tidak bertiup dengan keras, dia bertiup dengan sangat lembut. Merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi, sang monyet mulai mengantuk, karena dia merasa baru saja berhasil mengatasi angin barat yang begitu kencang. Masakan angin yang sepoi-sepoi akan membuat dia jatuh. Lalu angin timur bertiup terus dengan lembut. Mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lembut lagi. Si monyet pun mulai jatuh tertidur lelap. Dan pelukan tangannya di atas dahan itu mulai longgar dan lepas. Dan tiba-tiba tangannya melepaskan dahan pohon dan dia blok jatuh di atas tanah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kisah ini menggambarkan betapa rentannya ketika kita melihat bahwa waktu-waktu yang berbahaya itu adalah waktu-waktu ketika kita menganggap bahwa kita sudah mencapai sesuatu dan kita sudah puas dengan itu, sehingga kita mulai tidak waspada. Kita mulai melihat sebenarnya ada banyak hal-hal yang harus kita jaga betul. Mungkinkah itu keluarga kita, anak-anak, hubungan suami istri. Karena jabatan atau pencapaian yang begitu luar biasa, kadang-kadang kita lupa segala-galanya, lupa diri. Inilah yang dialami oleh monyet tadi, saudara. Dia baru saja berhasil mengatasi angin barat yang hendak menjatuhkan dia di atas tanah. Saudara-saudari yang terkasih, mungkinkah saudara juga baru saja mengalami keberhasilan atau kemenangan yang begitu besar hari-hari ini? Mungkin saudara juga sudah bekerja keras sedemikian kuatnya, sedemikian kerasnya sehingga mencapai sebuah kesuksesan dan berpikir inilah saatnya untuk beristirahat sejenak, menikmati hasilnya. Ini waktunya untuk santai, untuk beristirahat. Sehingga ketika ada masalah-masalah kecil datang, mulai mengabaikan, mulai menganggap remeh, karena merasa diri bahwa bisa menghadapi masalah-masalah yang besar sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan berbagai pertolongan dan mujizat. Sehingga ketika mereka tiba di Rafidim, sebuah daerah yang berbatu dan kering, tidak ada air di sana, saudara. Allah kembali menunjukkan kasih-Nya. Dia memberi kemenangan kepada bangsa Israel dalam menghadapi persoalan pergumulan mereka. Dengan perintah Allah kepada Musa, Musa memukulkan tongkatnya pada batu itu, pada gunung batu itu.
seketika itu juga gunung batu itu mengeluarkan air. Hari itu mereka memperoleh air yang berlimpah-limpah di Refidim. Dan setelah itu Tuhan membawa umatnya untuk terus berjalan. Dan mereka mulai merasa letih. Di saat-saat itulah mendadak datanglah bangsa Amalek menyerang mereka, sama seperti monyet kecil tadi. Sesudah berhasil mengalahkan angin barat, ya kali ini datang angin timur yang dalam bentuk bangsa Amalek menyerang mereka dari belakang. Kisah ini dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, saudara. Ya, saya akan bacakan Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, perhatikan saudara, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 18 ditulis bahwa peristiwa ini terjadi ketika orang Israel dalam keadaan lelah dan lesu. Sesudah mereka baru saja memperoleh air yang berlimpah-limpah. Sesudah mereka baru saja mengalami mujizat dari Tuhan di Refidim. Tuhan membawa umatnya terus berjalan, lalu secara mendadak datanglah bangsa Amalek menyerang mereka. Saya akan bacakan peristiwa ini di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Melalui Musa Allah berfirman demikian, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Perhatikan saudara, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin membagikan 3 hal yang harus kita miliki agar kita tetap terjaga, agar kita tetap berjaga dan tidak lengah. Terlebih-lebih pada saat baru saja kita mengalami kemenangan-kemenangan besar dalam hidup ini. Terlebih ketika kita baru saja mengalami mungkin pertolongan atau berkat-berkat Tuhan. Dan itu bisa membawa potensi, membawa kita terlena dan melupakan, sehingga kita lengah. Kita tidak kembali lagi berjaga-jaga, sehingga ketika musuh datang kita tidak bisa berdaya. Hal pertama yang harus kita miliki adalah kita tetap harus bersikap waspada. Kita harus berjaga supaya tidak lengah. Maka yang pertama yang harus kita miliki sikap waspada. Mengapa saudara? Karena itu adalah saat yang berbahaya. Kalau kita tidak waspada itu sangat berbahaya. Terlebih-lebih lagi bila keadaan lelah dan lesu. Itu adalah keadaan yang sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi ketika kita sedang meluap-luap di dalam kegembiraan, mungkin menikmati kemenangan, ya euforia yang berlebihan, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di Refidim. Kegembiraan karena berkat dalam bentuk air yang berlimpah-limpah yang mereka terima. Kegembiraan karena mujizat yang besar, yaitu air yang memancar keluar dari gunung batu yang sebelumnya mereka tidak pernah bayangkan dan pikirkan, bahkan tidak pernah lihat. Di saat-saat seperti itulah bangsa Amalek datang menyerang secara mendadak. Di saat-saat kita mengalami sukacita, terkadang masalah muncul tiba-tiba. Yang perlu kita lakukan, tetaplah waspada, saudara. Perhatikan bangsa Amalek menyerang barisan paling belakang, barisan terlemah. Oleh sebab itu pada hari ini periksa kembali barisan terlemahmu apa, saudara. Kembali siagakan pasukanmu, jangan lengah. Dalam banyak aspek kehidupan ini, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus memeriksa keadaan di sekitar kita, saudara. Entahkah baik atau tidak baik keadaannya, senantiasa miliki sikap berjaga dan waspada. Perhatikan bagian terlemah dalam kehidupan. Berjagalah di sana. Apakah itu sikap euforia yang berlebihan? Itu bisa saja berubah menjadi malapetaka. Atau sikap menganggap remeh kepada masalah-masalah. Itu juga sewaktu-waktu akan membawa di dalam masalah yang lebih besar. Berjaga-jagalah, waspada. Ya,
iblis dengan segala upaya dan dayanya akan terus menjebak dan hendak mencelakai kita. Yang kedua yang harus kita miliki supaya kita berjaga, tetap waspada, tidak lengah. Yang kedua adalah bersikap berserah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan lah yang menolong kita. Di saat kita tidak berdaya, tidak usah kita berputus asa. Di saat kita tidak mampu menghadapi beratnya kesukaran hidup ini, ya, kita tidak perlu kehilangan pengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan. Amin. Allah sanggup melakukan lebih daripada yang mampu kita kerjakan, bahkan mampu kita pikirkan. Kuasanya tidak terbatas. Itulah yang Allah tunjukkan kepada bangsa Israel seketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Sehingga tantangan sebesar apapun, tantangan seberat apapun yang kita hadapi, tidaklah sukar bagi Allah untuk menyelesaikannya bagi kita. Amin. Sikap kedua yang harus kita miliki adalah sikap berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, ya. Dan sikap yang ketiga yang harus kita miliki, saudara, kita harus bersikap rendah hati. Mengapa kita harus bersikap rendah hati? Di dalam upaya kita berjaga supaya tidak lengah. Karena sesungguhnya kita saling memerlukan satu sama lain. Orang yang congkak, saudara, dia akan beranggapan bahwa dirinya sanggup mengatasi semua kesukaran dengan kemampuannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mengakui bahwa dia memerlukan orang lain untuk menghadapi kesulitan yang menghadap. Ya, realitas sesungguhnya adalah kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas. Oleh sebab itu di dalam kerendahan hati, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita membutuhkan satu dengan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Dia harus berkata bahwa dia memerlukan Yosua untuk mengalahkan orang Amalek. Demikian juga Yosua harus mengakui bahwa dirinya memerlukan Musa di dalam peperangan melawan orang Amalek. Baik Yosua yang memimpin orang Israel berperang melawan Amalek, maupun Musa yang mengangkat tangan di atas puncak bukit itu, saudara, sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Allah, saling memerlukan satu sama lain. Amin. Bukan itu saja, bahkan Musa juga memerlukan Harun dan Hur untuk menopang kedua tangannya di dalam mengangkat tongkat supaya tidak turun, sehingga bangsa Israel bisa mengalami kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, mari terus kita berjaga dan jangan lengah. Kita bisa kalau terus bersatu dan hidup saling menolong satu dengan yang lain. Miliki kerendahan hati, saudara, mengakui yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, membutuhkan satu dengan yang lain. Itu yang kita perlukan. 3 hal yang harus kita miliki supaya kita tetap berjaga, tidak lengah. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki sikap waspada. Yang kedua, kita harus selalu memiliki sikap berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap rendah hati. Menyatakan orang lain kita perlukan. Kita tidak mampu kalau sendiri melakukan banyak pekerjaan. Hari ini pesan firman Tuhan kepada kita, senantiasa berjaga, jangan lengah. Tuhan Yesus